Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan kami dari tim penelitian dengan judul Sustainable Human Resource Management in Educational Institutions Towards Achieving Sustainable Development Goals (SDG 4) yang terdiri dari saya Susan Febriantina selaku ketua, rekan saya Ria Rahmanida, Mayang Rianti dan anggota mahasiswa peneliti Nur Hidayat serta Anisha Fatin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals for, yaitu pendidikan inklusif, di mana pendidikan tersebut menjadikan pendidikan setara, berkualitas, sehingga membutuhkan transformasi manajemen SDM berkelanjutan, khususnya di institusi pendidikan. Dan terdapat beberapa dimensi kunci dalam Sustainable Human Resource Management, khususnya di lembaga pendidikan. Pertama adalah bagaimana human resource manajemen itu digitalisasi seperti adanya learning management system, kemudian pelatihan guru-guru tenaga kependidikan secara daring, kemudian bagaimana efisiensi teknologi, kemudian green HRM, Green Human Resource Management, di mana efisiensi energi, kesadaran lingkungan juga merupakan kunci dalam eh, Human Resource Management yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan pendidik, baik guru, tenaga kependidikan, gaji, beban kerja, serta burnout, dan inklusivitas serta keberagaman terkait dengan gender, disabilitas, dan latar belakang. Ya, kenapa keberagaman itu terjadi? Dan kondisi aktual di Jakarta khususnya, kami mendapatkan data empiris bahwa 85% sekolah negeri dan 92% sekolah swasta itu sudah melaksanakan digitalisasi dalam pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat 40% guru di Jakarta yang mengalami kesulitan menggunakan learning management system. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan guru, kami menemukan bahwa gaji guru honorer itu masih di angka 2 hingga 3 juta. Sementara gaji guru ASN itu 5,8 juta dan kita tahu bahwa kebutuhan hidup di Jakarta itu cukup tinggi sehingga hal tersebut masih dinilai ya tidak berpihak, masih belum berpihak terhadap guru-guru honorer. Kemudian kami juga menemukan penelitian bahwa 40% guru di Jakarta mengalami burnout. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Green School atau sekolah ramah lingkungan, kami menemukan bahwa 35% sekolah negeri dan 60% sekolah swasta itu sudah menerapkan program lingkungan. Hanya 15% ini masih menggunakan energi ramah lingkungan, ya. Lalu yang ketiga, isu berkaitan dengan inklusivitas, kami menemukan bahwa 65% guru perempuan itu hanya sedikit saja, yaitu 30% yang menjadi pemimpin lembaga pendidikan. Selain itu, ditemukan juga bahwa 90% sekolah-sekolah di Jakarta belum ramah difabel. Demikian juga dengan dimensi lainnya yaitu kepemimpinan, di mana kami menemukan bahwa kurang dari 40% guru ikut mengikuti pelatihan kepemimpinan. Dengan demikian hanya 25% saja guru dilibatkan dalam kebijakan sekolah. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang melatar belakangi penelitian kami ini. Dalam isu sentral pendidikan, dalam penelitian ini, kami ingin menelusuri hubungan antara digitalisasi, human resource management, kaitannya dengan sumber daya manusia ramah lingkungan, lalu kesejahteraan tenaga pendidik, inklusivitas dan keragaman, serta kepemimpinan. Tiada lain adalah untuk menciptakan manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDG 4 khususnya. Adapun state of the art dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam studi manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan, khususnya di lembaga pendidikan yang biasanya ya MSDM itu
yang sustainable itu banyak dikaji di lembaga industri atau manufaktur, sehingga di sini keunikan dari penelitian ini adalah pertama topik dan konteksnya, yaitu berfokus pada institusi pendidikan, khususnya pendidikan SMK, dan menggunakan tiga teori pendekatan teoritis. Lalu rumusan masalah dan pembatasan masalah, yaitu bagaimana sebagaimana tercantum di sini, yaitu bagaimana penerapan teknologi digital dalam HRM dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan tenaga akademik di institusi pendidikan, bagaimana kebijakan ramah lingkungan juga eh, berkontribusi terhadap keberlanjutan operasional dan membentuk etos kerja di lingkungan akademik, lalu bagaimana upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dalam rangka SDM yang berkelanjutan, serta bagaimana kebijakan inklusivitas dan keberagaman dalam HRM dapat memperkuat hubungan budaya organisasi di institusi pendidikan, dan bagaimana kepemimpinan di institusi pendidikan dapat memastikan kesinambungan kepemimpinan yang mendukung tujuan SDG, dan terakhir bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam membangun sistem HRM yang berkelanjutan di institusi pendidikan. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang kaitannya dengan sustainable HRM, khususnya dalam lembaga pendidikan, seperti ini. Ada digitalisasi HRM dan efisiensi operasional, ada teknologi pembelajaran dan inovasi sumber daya manusia, ada Green HRM dan SDG 4, dan ada kesejahteraan tenaga pendidik. Adapun waktu dan penelitian ini, lokasi penelitian yaitu di SMK Negeri di Jakarta Pusat. Alasannya, kenapa di SMK Negeri Jakarta Pusat? Karena sekolah ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian berkaitan dengan sustainable HRM dalam pendidikan. Salah satunya adalah pertama, sekolah-sekolah ini sudah menerapkan sistem digital dan administrasi pembelajaran. Lalu sekolah ini juga mendukung SDM digital bagi tenaga pendidik, kemudian memiliki program dan kebijakan berbasis lingkungan, lalu mendukung kesejahteraan guru, mendukung tenaga pendidik dan siswa tanpa diskriminasi, menerima tenaga pendidik dari berbagai latar belakang, memfasilitasi inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus, dan memberikan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri. Adapun durasi penelitian yaitu mulai Februari hingga September 2025 dengan jenis penelitian kuantitatif. Berikut adalah populasi dan sampel. Kami mengambil 3 SMKN di Jakarta Pusat yang memang sesuai dengan alasan tadi yang disebutkan, yaitu terdiri dari SMKN 1 Jakarta yang berlokasi di Sawah Besar Jakarta Pusat, ada 94 guru, lalu di SMKN 27 Jakarta di Sawah Besar juga Jakarta Pusat sebanyak 78 guru, dan di SMKN 34 Jakarta di Senen Jakarta Pusat sebanyak 40 guru, sehingga total adalah 212 guru yang kami mintai menjadi responden. Berikut adalah model konseptual dari penelitian kami, dan kami melakukan analisis deskriptif, yaitu bahwa eh, penelitian ini melibatkan seluruh guru di SMKN wilayah Jakarta Pusat sebagai populasi atau sampling jenuh ya, dengan sampel sebanyak 60 responden dari SMKN 1 dan SMKN 27 melalui sampling jenuh ya. Kedua sekolah tersebut menerapkan digitalisasi HRM dan kebijakan berkelanjutan. Sampel terdiri dari guru aktif yang terlibat dalam pengelolaan SDM, dan sebanyak 60% responden adalah perempuan, mayoritas berusia 36 hingga 50 tahun, dan memiliki masa kerja antara 11 hingga 30 tahun, dan data menunjukkan bahwa responden umumnya adalah tenaga pendidik berpengalaman dengan pemahaman yang relevan terhadap topik digitalisasi dan manajemen SDM berkelanjutan. Hasil pengujian model menggunakan PLS menunjukkan bahwa semua indikator dalam penelitian ini memenuhi kriteria valid dengan AVE di atas 0,5 dan outer loading di indikator melebihi 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid. Dan dari segi reliabilitas, model ini juga memenuhi syarat dengan memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 dan Cronbach alpha di atas 0,6, yang menunjukkan bahwa konstruk penelitian memiliki konsistensi internal
mental yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi syarat valid dan reliable untuk analisis selanjutnya. Ini adalah hasil uji hipotesis dari penelitian kami. Teknologi digital terhadap efektivitas HRM diterima, Green HRM terhadap efektivitas HRM diterima, kepemimpinan terhadap efektivitas HRM diterima, kesejahteraan terhadap efektivitas HRM juga diterima, dan inklusivitas terhadap efektivitas HRM juga diterima. Kami juga melakukan goodness of fit, di mana tes ini untuk menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kekuatan prediksi yang baik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,67 yang menunjukkan bahwa eh, efektivitas HRM dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk dalam model seperti kepemimpinan berkelanjutan, teknologi digital, green HRM, kesejahteraan guru, dan inklusivitas. Sementara sisanya 33% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah memadai dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berkelanjutan memiliki pengaruh paling kuat ternyata terhadap implementasi HRM berkelanjutan di sekolah dibuktikan dengan eh, koefisien koefisien sebesar 0,45 yang menegaskan bahwa peran kepala sekolah memang sangat strategis dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada keberlanjutan melalui kebijakan berbasis data dan inovasi. Lalu teknologi digital juga berpengaruh signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan sistem HR berbasis digital dan e-learning mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tenaga pendidik secara keseluruhan. Lalu Green HRM juga berkontribusi positif, namun skor rendah pada insentif ramah lingkungan menunjukkan bahwa apresiasi terhadap praktik berkelanjutan masih belum optimal. Dan kesejahteraan guru perlu diperkuat terutama dalam aspek tunjangan fleksibilitas kerja dan kesehatan mental supaya mendukung keberlanjutan SDM, dan inklusivitas meskipun signifikan namun masih terkendala oleh minimnya fasilitas untuk guru dan siswa disabel sehingga diperlukan perbaikan dari segi sistem infrastruktur dan kebijakan. Hal yang penting yang harus dilakukan dari penemuan penelitian ini adalah pertama bahwa sekolah perlu memperkuat kepemimpinan transformasional dengan pendekatan berbasis data untuk mendukung pencapaian SDG 4, lalu pemberian insentif terhadap praktek Green HRM seperti adanya program transportasi hijau atau pengurangan emisi juga perlu diintensifkan. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi platform digital untuk pelatihan-pelatihan guru, lalu evaluasi kinerja juga harus diperluas agar pengelolaan SDM lebih efektif dan adaptif. Dan keempat adalah kebijakan kesejahteraan guru seperti fleksibilitas waktu kerja dan program kesehatan mental harus ditingkatkan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah contoh atau dokumentasi penyebaran angket ke SMK yang dilakukan kerjasama dengan tim anggota peneliti mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.